Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Bremahaganta. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 3 Batam, jurusan Teknik Elektronika Industri, kelas 11. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas membuat rangkaian logika XOR pada sistem pneumatik. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah simulasi rangkaian bagaimana sih rangkaian logika XOR itu bekerja. Baiklah, sebelum saya lanjut ke videonya, terlebih dahulu kita harus menyediakan software FluidSim sebagai simulatornya. Di sini sebelum saya merangkai, saya akan menjelaskan sedikit apa itu logika XOR. Jadi yang dimaksud dengan logika XOR adalah outputnya akan berlogika 1 jika salah satu input itu dalam logika 1. Jadi walaupun ada 3 input, 2 input, selagi salah satu input itu logika 1, maka outputnya akan logika 1. Namun jika semua inputnya itu logika 1, outputnya akan 0, dan begitu juga sebaliknya. Jika semua inputnya 0, maka outputnya akan berlogika 0. Oke, di video kali ini saya akan membuat 3 inputan dengan logika XOR. Jadi saya akan langsung merangkai saja. Di sini menggunakan kompresor, kemudian menggunakan silinder kerja tunggal, kemudian menggunakan katup 3/2. Oke, 3/2. Di sini kita ubah dulu menjadi pneumatic electrical. Kita mengambil 2 buah logika N. Ini juga kita rubah. Kita copy saja. Oke, kita langsung rangkai maksudnya.
Ini kesalahan, kita rubah dulu. Baru kita menggunakan logika dua buah logika OR di sini. Dua buah logika OR. Oke, sebelum kita memulainya kita cek dulu ada kesalahan atau tidak. Oke, kita coba saja langsung. Oke, di sini ada kesalahan. Coba kita perbaiki dulu. Kita coba. Sorry, ini kena di sini. Oke, kita coba tambah 1, tambah 2, 3. Oke. Jadi di sini saya akan memberi nama masing-masing tombol dengan input 1, input 2, dan input 3. Kita geser dulu sih. Jadi di video kali ini kita tidak hanya membuat rangkaian pneumatik, melainkan juga membuat rangkaian elektropneumatiknya. Di sini kita kasih nama atau inisial sebagai in1, ini sebagai in2, sebagai in3. Oke. Sebelum mensimulasikannya, saya di sini sudah menyiapkan sebuah tabel logika kebenaran untuk logika XOR. Jadi di sini ada input 1, ada input 2, input 3, dan outputnya. Di sini kita kasih nama untuk silinder, itu kita jadikan sebagai output. Output. Oke. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada awal video, output pada logika XOR akan berlogika 1 jika salah satu input itu berlogika 1. Misalnya nih, input 1 kosong, input 2 kosong, input 3 kosong, maka outputnya akan kosong. Begitu juga sebaliknya, input 1 1, input 2 itu 1, input 3 itu 1, maka outputnya kosong. Jadi
untuk memahami perbedaan antara kosong dengan satu itu apa sih? Untuk kosong itu berarti silinder tidak bergerak. Untuk satu berarti silinder bergerak. Atau untuk kosong push button tidak ditekan. Untuk satu itu berarti push button ditekan. Itulah inisialnya. Jadi ketika input 1 ataupun input 1 sampai input 3 itu semuanya 0, maka outputnya akan 0. Ataupun jika semua input itu 1, maka outputnya akan 0. Jadi harus ada salah satu berlogika 1 dari input masing-masing. Contoh nih, untuk kita simulasikan pada nomor 1, yaitu input 1 dan input 3 itu kondisi kosong atau tidak ditekan, maka outputnya akan tidak ditekan, atau maka outputnya akan 0, berarti outputnya tidak bergerak. Mari kita cek bersama-sama. Nah, benar ternyata ketika input 1 tidak ditekan, input 2 tidak ditekan, dan input 3 tidak ditekan, maka output kondisi 1. Maka output kondisi 0 atau tidak bergerak. Lanjut yang kedua, 0, 0, 1. Berarti input 3 kita tekan 1 berarti. Maka outputnya adalah 1. Benar. Oke, lanjut nomor 3. 0, 1, 0. Berarti input 2 itu kondisi 1. Apakah output akan, maka ketika input 2 itu 1, maka output akan 1 atau bergerak. Oke, ternyata benar. Oke, begitulah. Untuk seterusnya itu sama. Kita tinggal melanjutkan angka-angka. Kalau 0 itu berarti tidak ditekan. Kalau 1 itu untuk berarti dia ditekan untuk bagian input. Untuk bagian output, 0 itu berarti silinder tidak bergerak. Untuk 1 berarti silinder bergerak. Begitu juga seterusnya. Oke, ini merupakan rangkaian ini merupakan rangkaian pneumatiknya. Jadi kita langsung saja membuat rangkaian elektropneumatiknya. Oke, karena di sini kita menggunakan 3 input, jadi sini kita sudah sediakan saya sudah sediakan untuk rangkaian elektropneumatiknya. Jadi biar nggak terlalu memperpanjang video, kita copy mana dia? Ini merupakan rangkaian elektropneumatik. Jadi di sini kita tinggal mengubah masing-masing katupnya, masing-masing penggeraknya. Jadi kita menggunakan solenoid. Di sini kita ganti solenoidnya menjadi solenoid. Oke. Di sini juga kita ganti. Untuk namanya kita sesuaiin di sini in1, in2, in3. Di sini kita kasih in1 nama inisialnya, ini in2, dan di sini in3. In3, oke. Oke, langsung kita mulai simulasinya. Ada kesalahan di sini. Oke, langsung tetes. Jadi di sini untuk rangkaian elektropneumatik seperti biasa ada sebuah rangkaian pengunci. Di sini kontak relay K1 berfungsi untuk mengaktifkan coil solenoid in1. Jadi ketika K1 ini aktif atau terhubung, maka in1 akan aktif. Dan juga ini untuk mengaktifkan rangkaian S2 atau saklar atau star 2.
ini berfungsi untuk mengaktifkan coil in 2. Jadi ketika K2 ini aktif atau terhubung, maka in 2 akan aktif juga. Begitu juga dengan S3, ketika K3 itu terhubung, maka in 3 akan aktif. Kita coba. Oke, silinder bergerak. Silinder tertutup. Nah, ketika kondisi 1 1 1 1, ketiga input itu 1, maka outputnya 0 atau tidak bergerak. Ataupun sebaliknya, ketika 0 0 0, maka outputnya akan kosong, tidak bergerak. Ataupun 1 0 1, maka kondisinya 1. Jadi kita tinggal mengikuti tabel kebenaran dari logika XOR itu. Tinggal kita masukin saja. Ingat, kalau untuk 1 pada input itu berarti ditekan, 0 itu tidak ditekan. Untuk output, 1 itu berarti silinder bergerak, dan 0 berarti silinder tidak bergerak. Ini tabel kebenarannya. Oke, sini juga saya sudah memberi keterangan. Ini merupakan rangkaian elektropneumatik. Ini merupakan rangkaian elektropneumatik. Rangkaian elektropneumatik ini berfungsi untuk mengontrol rangkaian pneumatik di sini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan untuk video kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.